Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 12 Juli 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 34, dilanjutkan lagi sampai dengan bab 11 ayat 1. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika nonton film, ada dua pilihan yang biasanya saya lakukan. Yang pertama adalah menikmatinya karena alur kisahnya menarik, ya udah ikuti saja. Atau yang kedua, mengajak saya untuk berpikir dan bermenung. Bahkan biasanya saya kebawa mimpi dan jadi aktor di dalam mimpi saya. Contoh, buat saya nonton film Fast and Furious 9, Fast and Furious 9, film ini masuk dalam kategori ya udah dinikmati dan diikuti saja. Sedangkan nonton film Vagabond, Iris 1, 2, Athena, Goddess of War, film-film ini membuat saya berpikir, sehingga saya pun turut ambil bagian dalam cerita di film tersebut. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman hari ini juga mengajak kita untuk sejenak berpikir. Salah satu gelar Yesus disebut sebagai Raja Damai. Lantas mengapa firman hari ini mengatakan, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan untuk membawa pedang." What? Kontradiktif sekali. Maksudnya apa ya? Antara gelar Yesus sebagai Raja Damai dengan sabda hari ini. Tentu kita tidak hanya bisa memahami firman dengan hanya secara letterleks atau secara hurufiah saja. Maksud sabda, kedatangan Tuhan bukan untuk membawa damai melainkan pedang, merupakan sebuah perumpamaan atau analogi bahwa sebagai pengikut Kristus,
akan dihadapkan dengan rupa-rupa penolakan, pertentangan, dan pertikaian. Seperti pedang yang membawa perpecahan dan perang. Namun, Yesus sendiri sudah sedari semula mengingatkan para muridnya kalau ia mengatakan karena namanya para murid akan mengalami rupa-rupa tantangan tersebut, bahwa mereka diutus seperti domba di tengah kawanan serigala. Namun janganlah khawatir akan apapun juga, sebab mereka yang setia akan beroleh keselamatan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau mengikuti Yesus, kita diminta untuk lebih mencintainya daripada apapun. Meski akibat dan konsekuensi dari mencintai dan menjadi pengikutnya, kita akan berhadapan dengan pertentangan dan rupa-rupa tantangan. Ada nyanyian berjudul Tetap Setia mengatakan begini. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tetaplah setia, sekali Katolik, tetap untuk selamanya. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.